Jujur yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kaum miskin selain uang yang memadai dan pangan yang cukup. Sebelum saya masuk ke hipotesa, marilah saya masuk ke dalam karakteristik dari dunia kami. Pertama, aktor-aktor yang akan ada di dalam dunia kami adalah satu, rakyat negara berkembang itu sendiri. Kedua adalah pemerintah. Marilah saya jelaskan apa itu rakyat negara berkembang. Rakyat negara berkembang adalah rakyat yang memiliki karakteristik di mana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja belum tercukupi secara penuh. Lalu masuklah ke dalam definisi pemerintah. Pemerintah di sini adalah orang yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap isu-isu apa ataupun permasalahan apa yang perlu dipecahkan dalam masalah tersebut. Masuklah ke dalam sebuah dunia kami di mana marilah kita lihat Indonesia Dewan Juri Terhormat, di mana tidak semua orang ataupun tidak semua keluarga bisa untuk bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih banyak sekali keluarga-keluarga di luar sana yang bahkan untuk makan saja masih belum cukup Dewan Juri Terhormat. Sehingga dalam hal ini sangat-sangat penting untuk memprioritaskan ekonomi terlebih dahulu ketimbang isu-isu seperti permasalahan alam contohnya. Masuklah ke dalam hipotesa masalah kami di mana Dewan Juri Terhormat perlu kita ketahui setiap negara berkembang memiliki kebutuhan prioritasnya terlebih dahulu untuk diselesaikan. Dalam memprioritaskan suatu masalah, pemerintah nantinya akan melihat apa kebutuhan utama rakyatnya. Maka dalam konteks negara berkembang, pastinya hal yang diutamakan dalam hal ini adalah sektor ekonomi. Kenapa? Karena untuk kebutuhan pokok suatu keluarga saja belum bisa menyeluruh ke seluruh negaranya. Oke, jika memang nantinya karakteristik negara berkembang ini seluruh negaranya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jika kebutuhan tercukupi, tapi apakah mereka akan lebih memilih untuk menyelamatkan seekor kura-kura dan harus dinaikkan pajaknya untuk membuat baterai mobil, atau APBN-nya dialihkan untuk membangun sektor UMKM dan isu pangan? Saya rasa dalam hal ini pun negara berkembang rakyatnya sendiri pemikirannya belum cukup oke nantinya untuk menerima fakta bahwa nantinya APBN mereka akan dialihkan ke dalam sektor lingkungan Dewan Juri Terhormat, karena mereka sendiri untuk kebutuhan pokoknya saja belum secara pasti terpenuhi Dewan Juri Terhormat. Maka dari itu sangat-sangat penting di sini untuk kita memprioritaskan isu ekonomi terlebih dahulu. Malah kita masuk ke dalam kegagalan mekanisme, di mana kita lihat di pemilu 2024 di mana terdapat sebuah kandidat yang sangat menggaungkan makan gratis. Hal ini menyebabkan ia sangat gampang untuk terpilih Dewan Juri Terhormat. Dari sini bisa kita buktikan bahwa pemikiran rakyat negara berkembang sendiri orientasinya bukanlah tentang isu-isu yang berat seperti itu Dewan Juri Terhormat, karena untuk makan sendiri mereka saja belum terpenuhi seperti itu. Maka dari itu isu-isu seperti contohnya Save Turtle Life ataupun hal dan sebagainya bukanlah sebuah prioritas masalah dalam hal ini. Masuklah ke dalam urgensi masalah kami di mana bagaimana caranya agar pemerintah bisa memenuhi ataupun menyelesaikan permasalahan utama rakyat terlebih dahulu ketimbang masalah sekunder, primer ataupun masalah-masalah yang dianggap tidak terlalu penting dan terhormat. Masuklah ke dalam stance dan goal kami di mana di sini kami pro terhadap mosi ini, dan goal kami adalah dimana dengan mengutamakan ekonomi nantinya akan menghasilkan sambil menyelam minum air yang akan saya jelaskan nantinya di dalam statement saya yang lain. Masuklah ke dalam BOP kami, yaitu hanya satu, di mana ya atau tidak dengan memprioritaskan ekonomi rakyat akan lebih sejahtera nantinya. Masuklah ke dalam mekanisme dunia kami Dewan Juri Terhormat, di mana dengan memfokuskan dana APBN dalam pemerintah ekonomi, hal ini akan sangat mudah dilakukan karena nantinya dalam parlemen ataupun eksekutif nantinya akan berisi terhadap orang-orang yang sudah menggaungkan visi misinya ke rakyat dalam hal sektor ekonomi, karena mereka sendiri tahu bahwa nantinya rakyat akan lebih memfokuskan diri mereka terhadap perekonomian terlebih dahulu. Dewan Juri Terhormat bisa kita buktikan dalam sektornya sekarang.
sebuah partai politik yang akan menggaung-gaungkan seperti contohnya bahkan isu pelecehan seksual ataupun isu-isu seperti masalah ini akan kalah jauh dengan partai politik ataupun dengan presiden yang lebih menggaungkan contohnya seperti masalah pangan ataupun masalah-masalah ekonomi lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu akan sangat mudah bahwa nantinya orang-orang yang di parlemen ataupun eksekutif itu sendiri pastinya akan lebih membuat undang-undang ataupun sebuah memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan ekonomi daripada masalah lingkungan dan yang terhormat. Maka dari itu APBN-nya akan berjalan sesuai dengan pendapatan negara masing-masing, dan nantinya APBN ini akan merambat ke isu-isu ekonomi seperti kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya. Pun jika tidak terlaksanakan dengan baik, setidaknya mereka lebih memprioritaskan masalah manusia daripada masalah hutan ataupun masalah pepohonan ataupun masalah binatang-binatang lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, masalah ke dalam output yang akan kami hasilkan yaitu adalah masalah yang diselesaikan terlebih dahulu, yang nantinya akan berdampak kepada pendidikan yang lebih maju, karena rakyatnya sudah mulai bisa berpikir tentang masa depan dan tidak lagi harus berpikir bagaimana saya akan makan hari ini, Dewan Juri. Karena apa? Karena kebutuhan hidup mereka saja sudah terpenuhi. Maka jika nantinya masalah ini ataupun APBN yang kami hasilkan ini benar-benar bisa terjadi, maka nantinya rakyat tidak akan mempedulikan lagi tentang permasalahan pokok atau kecil, akan lebih berevolusi ke masalah yang lebih besar dan terhormat. Masuklah ke dalam statement kami di mana masuklah ke dalam argumen kami di mana isu lingkungan ini sebenarnya adalah isu-isu untuk orang yang sudah tercukupi kebutuhan ekonominya. Bisa kita lihat, Dewan Juri yang terhormat, di mana dalam melakukan sebuah inovasi hijau dibutuhkan banyak dana, pun jika tidak, hal ini akan sangat sulit dilakukan karena rakyatnya saja masih pada kelaparan, tetapi pemerintahnya malah menghabiskan dana untuk mereboisasi. Yakin rakyat tidak akan marah terhadap hal itu. Tujuan dari memprioritaskan isu ekonomi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan memprioritaskan isu-isu ekonomi terlebih dahulu. Maka output yang kami hasilkan adalah kebutuhan rakyat yang tercukupi. Maka dari itu saya bangga untuk menjadi tim pro.